Nah, banter. Nah, jadi melanjutkan video yang kemarin menjawab keraguan dari teman-teman, kan ada yang bertanya seperti ini, ada juga yang seperti ini. Jadi apakah metodenya itu bisa dikatakan benar atau tidak? Ya tinggal kita tes saja teman-teman. Ini belajar masalah marah kan? Nek pengen marah nanti apa? Kan menggambar itu sih. Apa yang pengen gambar? Nah, kucing anggap aja pengen gambar kucing sih ya. Nah, kucing ini pengen kan? Nah, ini pengen menjelaskan sing kau ini sing ayah ngomong. Balon, ayo. Nah, itu apa jenenge? Balon. Balon gambaran apa? Pikiran. Nah, saiki pengen jelas namanya. Iki Sing banter ngomong nih, misalnya apa iki ngenek terus? nenek terus iki jadi apa? Tadi gede. Apa sing gede? Balon nih. Balon nih kan? Balon marahnya tambah Gede. gede. Lapo kok tambah gede? Soalnya arek marah iki. Lah ya lapo sing garek marah apa? Digenek terus gak iso apa bela diri. Nah, kayak bela diri. Terus misalnya digenek mana? Tambah marah. Tambah marah gede. mana? Yo. Jadi kucingnya tambah marah mana? Ya kan? Tambah gede. Cara dia iso marahi ilang, balonnya ilang kudu lapo? Kudu latihan sik. Sing latihan sapa? Iki. Kucingnya. Berarti pengen kan sing kudu belajar. Kudu belajar mana kan? Nah, gue nek belajar mana terus kucingnya iki metu apa nih? Gambarnya kene itu. Metu balon iki. Balon. Balon positif. Nah, iki lapo kok iso metu balon positif? Soalnya iki wis iso latihan. Terus mari belajar, ya kan? Gue nek misalnya diganek mana terus iso membalas mana? Metu apa mana? Metu iki. Ya apa? Metu balon. Balon positifnya nambah. Ya, gue nek iso membela diri mana? Metu mana? Tenang. Apa? Metu apa jenenge? Balon positif. Balon positif. Nuk ndi? Metune nuk ndi? Pikiran. Nah, nuk akal pikiran pean, ya kan? Dadi kok nek iki balon iki ambek iki besare padha, sido marah agak. Enggak. Lapo? Soalnya wis iso latihan. Wis iso timbang kan balon iki. Nah, wis paham sih kan pelajaran ini? Iku wingi bahas apa? Dimensi akal, dimensi akal pikiran. Dimensi akal pikiran. Jadi saya paham teman-teman.